Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi kita pada kesempatan ini untuk mempelajari materi pada mata pelajaran Sistem Kendali Elektromekanik dan Elektronik. Saya berharap mendoakan kalian, semoga kalian berada dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap menjaga protokoler kesehatan karena kita dalam masa pandemi. Jadi kita harus betul-betul disiplin untuk menjaga diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita untuk keberlangsungan hidup ke depannya. Baiklah anak-anakku, lama tidak berjumpa. Di media ini kita berjumpa walaupun online, walaupun via virtual, tapi saya berharap itu tidak mengurangi semangat Anda untuk belajar bersama saya. Kita kembali menggali ilmu di bidang otomasi dalam satu buah mata pelajaran namanya Sistem Kendali Elektromekanik dan Elektronik. Ini kita pelajari di kelas 2, di kelas 11. Kompetensi keahlian kita atau jurusan kita Teknik Otomasi Industri SMK YPP itu alam. Oke. Yang pertama saya ingin ucapkan dulu selamat datang di kelas 11 karena dengan kerja keras kalian sukses dan berhasil untuk maju ke kelas 12. Dengan perjuangan kalian di kelas 10, kalian maju di kelas 11 maksud saya. Berkat perjuangan kalian di kelas 10, akhirnya kalian dikatakan layak untuk naik kelas. Selamat datang. Kemudian kita berada dalam kondisi pandemi, kita diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Kita tidak boleh kalah atau kita tidak boleh lemah dengan keadaan ini, tapi kita tetap menyesuaikan diri. Bagaimana cara mencari solusi terhadap kendala-kendala yang ada. Kita terkendala tatap muka, jadi solusinya kita cari solusi lain. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Yang kita harus lakukan adalah mencari solusi. Tidak bisa belajar tatap muka, kita belajar secara online. Tetapi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, karena tujuan belajar adalah untuk masa depan kita, untuk kepentingan kita, tanamkan itu dalam dirinya. Tujuan belajar adalah untuk kepentingan diri kita, sebagai bekal kita supaya sukses dalam menghadapi masa depan. Jadi jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan. Mulai hari ini jangan jadikan pandemi sebagai alasan. Kita harus mencari cara, mencari solusi bagaimana kita bisa tetap belajar. Oke. Kemudian pandemi ini bukanlah salah satu tantangan, bukan satu-satunya tantangan, karena di zaman dulu berbagai macam tantangan orang bersekolah. Ada orang yang bersekolah yang berjalan kaki berkilo-kilo, ada orang yang bersekolah berjalan kaki menyeberangi sungai, ada yang orang ke sekolah terkendala biaya, ada yang orang ke sekolah tidak pakai sendal, pakai sepatu, hanya pakai kaki aja kan gitu. Tanpa alas, macam-macam kendalanya. Dan di era kalian hari ini, kendalanya adalah ya tidak bisa bertatap muka. Apakah itu menjadi alasan? Ya tentu tidak. Tentu itu bisa kita carikan solusinya. Kita berusaha menyesuaikan dengan keadaan ini. Kalau ketika dulu orang bersekolah harus berjalan berkilo-kilo, bagaimana? Orang tetap jalani. Dan itu pun ada hasilnya. Mungkin orang tua kita sekarang ini atau nenek kita, paman kita di zaman sekolahnya juga memiliki tantangan yang berbeda. Jadi tantangan di era kalian adalah seperti ini. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus mencari solusi dari permasalahan kita hari ini. Salah satunya adalah dengan tetap bersemangat meskipun belajarnya online. Kemudian kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, kita masih menyalahkan keadaan, kita tidak akan bergerak, maka kita akan ketinggalan. Sementara kehidupan ini tetap berlanjut. Tidak mungkin kita berdiam diri di rumah, atau kita paksakan datang ke sekolah, nanti semuanya kena penyakit, akhirnya tutup usia, kan begitu. Jadi ya kondisinya seperti ini ya kita jalani, kita nikmati, dan kita berusaha walaupun seperti ini tetap harus mendapatkan ilmu yang bisa kita jadikan bekal untuk menata kehidupan yang lebih baik. Kemudian terakhir
yang harus saya himbau adalah kalian harus bijaksana menggunakan handphone. Jadi jangan gunakan handphone itu misalkan alasannya adalah untuk belajar, tapi sebenarnya kamu gunakan untuk bermain yang tidak ya, bermain game contohnya, atau menggunakan ke hal-hal yang tidak pada tempatnya. Saya rasa kalau HP ini kita gunakan untuk belajar, taruhlah belajar itu menonton video sekitar 10-15 menit. Satu hari ada 2 mata pelajaran, berarti hanya 30 menit. Saya rasa itu tidak begitu menguras kuota. Saya rasa itu masih dalam kategori wajar kalau menurut saya. Kalau kita gunakan dengan baik, artinya mulai hari ini kalian harus disiplin menggunakan handphone supaya pulsanya tidak habis, terbuang sia-sia. Jangan bermain game yang tidak. Dalam artian itu adalah pekerjaan mubazir. Kalau di dalam agama kita adalah mubazir itu adalah pekerjaan setan. Jadi itu yang perlu saya pesankan. Oke. Jadi intinya bijaksanalah menggunakan handphone. Oke. Ini mata pelajaran kita selama di jurusan Teknik Otomasi Industri. Selama di kelas 2, ya di kelas 11 Teknik Otomasi Industri. Yang pertama itu adalah piranti sensor dan aktuator. Piranti sensor dan aktuator ini nanti membahas tentang sensor-sensor. Kemudian ada sistem kendali elektromekanik dan elektronik, ada sistem kendali elektropneumatik, kemudian ada sistem kendali terprogram. Bagaimana contohnya? Kita bisa lihat ini. Ini yang sistem sensor dan aktuator. Salah satu contohnya pintu portal otomatis ini. Jadi kita nanti bisa buat sistem kendalinya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Ini akan kita pelajari. Dia akan bekerja otomatis ketika Anda masuk mobilnya ke sini, pencet tombol atau tempelkan kartu, kan otomatis pintunya terbuka. Kenapa bisa begitu? Itulah yang akan kita pelajari di mata pelajaran sensor dan aktuator. Tentu ada namanya sensor di kartu itu, nanti ada namanya sensor magnetik atau RFID. Kemudian setelah mobil ini lewat, kenapa portalnya tertutup sendiri? Apakah ada yang menutup? Tidak. Jadi ada lagi yang mendeteksinya. Nanti ada sensor yang mendeteksi bahwasanya mobilnya itu sudah lewat. Apakah itu nama sensornya? Itulah yang akan kita pelajari di materi ini. Oke. Kemudian materi selanjutnya adalah kendali elektronik. Ini adalah mengendalikan peralatan-peralatan, bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana cara membuat rangkaiannya. Nanti rangkaiannya ada di satu buah panel seperti ini. Apa-apa aja isi panelnya, ini akan kita pelajari. Jadi dengan memencet tombol aja pintu pagar terbuka. Dengan memencet tombol aja pompa air aktif. Nah, itu kan namanya mengendalikan itu. Jadi hanya dengan memencet tombol kok bisa pompanya aktif kan begitu. Nah, ini itu yang kita pelajari. Kemudian ini yang sistem kendali pneumatik. Ini mungkin kita bisa lihat contohnya di busway. Jadi kalau Anda yang biasa naik busway atau naik trans metro, nah ketika kamu masuk itu kan pintunya terbuka sendiri dan ada bunyi angin gitu. Pss, jadi ada bunyi angin. Nah, apa itu sebenarnya? Itu adalah sistem pneumatik. Jadi sistem pneumatik itu adalah dia menggerakkan peralatan-peralatan itu menggunakan angin. Jadi penggeraknya adalah angin. Angin ini kalau kita mampatkan, kalau kita simpan di suatu wadah, kemudian kita padatkan, tentu dia mempunyai tekanan. Tekanan ini yang kita manfaatkan untuk menggerakkan peralatan-peralatan. Salah satunya nanti buka tutup pintu di busway. Atau contoh-contoh lainnya, atau contoh yang lebih kompleksnya nanti adalah robotika pneumatik. Jadi untuk di industri-industri, kalau Anda biasa menonton siaran televisi, ada pabrik perakitan mobil atau pabrik pembuatan makanan. Nah, itu kan nampak itu. Jadi ada sistem-sistem yang bergerak secara pneumatik. Kemudian ini lanjut adalah sistem kendali terprogram. Terprogram maksudnya adalah sistem itu bekerjanya kita program dulu. Jadi ada otaknya yang bisa memikirkan. Ketika mobil lewat, diperintahkannya portal menutup. Nah, itu kan ada perintah di situ. Dirasakan oleh si sensor mobilnya lewat, kemudian diperintah oleh si otaknya supaya portalnya menutup. Nah, jadi kan ada 3 unsur di sini. Ada yang merasakan sensornya, kemudian ada yang memerintah supaya si portalnya bergerak. Kemudian ada yang bergerak, itu adalah si portalnya. Jadi ada 3. Ada yang merasakan, ada yang memerintah, kemudian ada yang diperintah.
Yang memerintah apa? Itulah otaknya, itulah yang akan kita program nanti. Dengan menggunakan komputer, alatnya bisa jadi dalam bentuk PLC, Programmable Logic Controller, atau dalam bentuk microcontroller, Arduino, dan sebagainya. Itulah materi-materi kita selama di otomasi, mata pelajarannya itu saja. Kemudian khusus untuk SKEE, materinya adalah ini. Yang pertama adalah peralatan kendali dan peralatan pengaman. Peralatan kendali itu adalah peralatan yang mengendalikan. Untuk mengendalikan lampu apa peralatannya? Saklar. Ya. Mengendalikan lampu artinya mematikan dan menghidupkan lampu. Peralatan kendalinya salah satunya adalah saklar. Secara sederhananya adalah saklar. Kalau peralatan pengamannya apa? Supaya rumah tidak terjadi kebakaran, supaya aman dari kebakaran listrik, maka harus ada pengamannya. Salah satu bentuknya adalah MCB. Jadi cara kerja MCB ini nanti kalau terjadi hubung pendek, maka listriknya mati sendiri. Nah, kalau listriknya mati tentu tidak ada lagi aliran listrik. Kalau nggak ada aliran listrik tentu hubungan pendek tadi terhenti, jadi tidak berlanjut. Kalau hubungan pendeknya berlanjut barulah terjadi kebakaran. Kalau hubungan pendek tidak berlanjut maka kebakaran itu tidak terjadi. Itu yang kita pelajari. Kemudian kita pelajari tentang jenis-jenis saklar. Kamu bisa lihat di sini macam-macam bentuk saklar. Saklar itu on off itu namanya saklar, alat untuk menghidupkan dan mematikan listrik. Ada bentuknya seperti ini, yang paling kiri, kemudian yang ini, yang di tengah ini untuk genset, PLN. Mungkin kamu biasa lihat di toko-toko, di ruko atau di warnet kan ada. Kalau PLN-nya mati dipindahkan ke genset. Kalau PLN-nya sudah hidup, genset dimatikan dipindahkan lagi ke PLN. Kemudian ini juga saklar, ini tombol-tombol, dan ini macam-macamnya. Jadi kita pelajari nanti berbagai macam saklar-saklar manual. Kemudian setelah kita memahami saklarnya, kita lanjut ke rangkaiannya, bagaimana merakitnya. Jadi kamu harus mempelajari nanti gambar rangkaiannya, bagaimana cara merakitnya. Tentu kamu harus memahami gambarnya dan simbol-simbolnya, kemana nanti dihubungkan, itu yang akan dipelajari. Kemudian ada juga mempelajari tentang relay. Di mana relay dipakai? Salah satunya adalah di lampu sen mobil ini, contoh sederhananya. Kenapa lampu sen mobil ini berkedip gitu. Jadi ada relay yang membuat dia berkedip sekali 1 detik atau 2 detik begitu. Gimana cara kerjanya relay dan apa-apa saja jenis-jenisnya relay nanti kita bahas di materi ini. Ada yang namanya relay waktu, relay timer. Setelah 10 detik lampunya mati atau lampunya hidup. Kemudian ada namanya relay DC, ada bermacam-macam jenis relay yang akan kita pelajari di materi ini. Kemudian setelah paham kita dengan berbagai jenis relay, barulah kita belajar cara merakitnya, bagaimana rangkaiannya, bagaimana gambarnya. Ini contoh daripada gambar rangkaian relay. Setelah paham dengan gambar rangkaiannya, aplikasinya lagi, di mana ditempatkan. Contoh sederhananya adalah relay itu di bel cerdas cermat. Jadi ada regu A, regu B, regu C, regu D. Tentunya masing-masing regu ini bergantian memencet tombol. Siapa yang lebih duluan? Kalau regu D yang duluan mencet tombol, maka lampu A, B, dan C tidak akan aktif. Sementara lampu D aktif karena D yang mencet tombol duluan. Nah, begitu. Jadi ada skala prioritas. Kalau regu B yang duluan mencet tombol, maka lampu A, C, dan D tidak aktif karena lampu B yang duluan mencet tombol. Artinya dia yang memiliki kesempatan untuk menjawab. Itu salah satu contoh aplikasi daripada relay. Saya rasa itu saja pengenalan materi kita untuk hari ini. Buktinya kalian sudah memahami, nanti dibuat tugasnya, dibuat kesimpulan dari video yang Anda tonton hari ini. Apa yang bisa kamu simpulkan, apa yang bisa kamu tarik manfaat, atau apa yang bisa kamu mengerti dari video ini, ditulis di kertas 1 lembar atau di catatan, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Kemudian juga nanti kamu foto 3 buah saklar yang ada di sekitar rumahmu, kalau bisa bentuknya yang berbeda-beda supaya kamu bisa memahami pemahaman awalmu tentang saklar. Tugas ini dikumpul paling lambat jam 9 hari ini. Dikumpul jam 9 hari ini, jam 9 malam hari ini batas terakhirnya. Kalau melewati batas berarti kita kategorikan sebagai tugas terlambat.
Saya rasa itu saja materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.